Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Revikato Rizalviana dengan nomor NPM 210 320 134 dan partner saya yaitu Imran Abdul Rauf dengan nomor NPM 210 320 10245 akan mempresentasikan tentang modul 3 yaitu PHP dan database. Yang pertama yaitu latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah berita yang dapat dinyatakan sebagai suatu sistem informasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengelola data. Redaksi membawahi semua kegiatan yang berhubungan dengan produk, yaitu berita. PHP adalah sebuah bahasa pemrograman dibandingkan dengan pelengkapan HTML yang memungkinkan dibuatnya sebuah server lain dengan aplikasi yang dinamis yang memungkinkan adanya sebuah pengolahan data dan pemrosesan sebuah data. Hotel Sejahtera yang bergerak dalam bidang penyewaan hotel mempunyai keinginan untuk membuat sebuah sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web, sehingga customer lebih mudah untuk melakukan sebuah penyewaan hotel. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang dapat menampilkan sebuah hotel dengan website hotel dengan tipe kamar yang tersedia serta pemilik hotel tersebut dan beberapa katalog dari hotel yang ada. Di mana sebelum membuat sebuah website tersebut harus membuat sebuah script coding dengan bahasa pemrograman HTML dengan framework Tailwind untuk mendesain sebuah web tersebut agar terlihat lebih menarik. Adapun rumusan masalah dari sebuah permasalahan ini adalah bagaimana cara mengaplikasikan PHP dan database pada web penyewaan hotel sejahtera dengan tujuan praktikumnya yaitu mahasiswa mampu untuk memahami apa itu PHP dan database pada sebuah pemrograman dan yang selanjutnya yaitu mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan PHP dan database dan mahasiswa mampu untuk menyelesaikan studi kasus dalam memberikan kenyamanan serta mempermudah customer dalam membaca informasi tentang penyewaan hotel sejahtera. Dan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Sistem informasi manajemen, di mana teknologi informasi banyak membawa sebuah perubahan dalam organisasi dan proses bisnis. Tujuan dari sistem informasi ini sendiri adalah untuk menghasilkan sebuah informasi, di mana informasi tersebut merupakan sebuah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Sebuah organisasi membutuhkan aliran informasi yang membantu manajer untuk mengambil bermacam keputusan yang dibutuhkan. Aliran informasi ini diatur dan diarahkan dalam suatu sistem informasi. Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai sebuah tujuan sangat tergantung pada kemampuan orang tersebut untuk mengelola organisasi tersebut. Jenis sumber daya utamanya yaitu adalah kategori sumber daya fisik, merupakan sebuah manusia, material, mesin, dan sumber daya yang lainnya yaitu sumber daya yang tidak akan pernah habis. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan salah satu pemrograman berbasis web yang dituliskan oleh pengembangan web. PHP pertama kali dikembangkan oleh Ramsus Redford pada tahun 1994, merupakan seorang pengembang software dan anggota tim Apache. Dan PHP ini merupakan sebuah bahasa pemrograman berbasis web yang dibuat secara khusus untuk membangun aplikasi berbasis web. PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi berbasis website, di mana PHP sendiri merupakan web atau bahasa pemrograman website yang memiliki sifat dinamis yang artinya bisa berubah tampilan kontennya sesuai atau kondisi tertentu, misalnya menampilkan produk yang berbeda-beda untuk setiap pengunjungnya dan interaktif merupakan sebuah website yang dapat memberikan feedback bagi user. Dengan demikian, PHP akan diproses oleh server yang hasil olahannya akan dikirim kembali ke browser. XAMPP. Database adalah sebuah data di mana tempat penyimpanan yang besar dimanapun terdapat kumpulan data yang tidak hanya berisikan data operasional, tetapi juga dengan deskripsi data. Database adalah sebuah kumpulan data yang saling terhubung secara logis dan deskripsi dari data tersebut dirancang untuk menentukan informasi yang dibutuhkan oleh seseorang organisasi. Dalam merancang database, salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah efisiensi. Database merupakan sebuah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu programan komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Dan selanjutnya yaitu MySQL. MySQL merupakan sebuah jenis database server yang sangat terkenal, di mana termasuk dengan jenis data relasi, rela, rela, rela,
Relation Database Management System dengan mendukung bahasa pemrograman PH, bahasa pemerintahan yang terstruktur. Karena pada penggunaan SQL merupakan beberapa aturan yang telah distandarkan oleh asosiasi bernama ANSI, di mana keunggulannya yaitu cepat, handal, dan mudah dalam penggunaannya, didukung oleh berbagai bahasa database server, mampu membuat tabel dengan ukuran yang sama besar lebih murah untuk penggunaan MySQL dengan sifat yang open source. MySQL sendiri merupakan pengembangan lanjutan dari proyek Unirect yang dikerjakan oleh Michael Monti, Witness, dan TJX. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat studi kasus. Studi kasus pada permasalahan ini yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang perhotelan yaitu Hotel Sejahtera mempunyai keinginan untuk membuat atau menghubungkan website yang telah dibuat oleh database MySQL dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP yang dapat menampilkan menu home, about us, dan kontak dapat diakses oleh karyawan perusahaan melalui form login dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar website tersebut sudah dihubungkan dengan database dengan menggunakan PHP dan dapat menjadi website dinamis, dapat melakukan login, logout, update profil, input data produk, data customer, hapus data produk, dan hapus data customer. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat script dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa query, dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Casing Style Sheet dengan beberapa script yang akan disampaikan oleh partner saya nantinya, di mana script-script ini akan diimplementasikan dan di-running oleh partner saya yang akan dijelaskan pada video lanjutan pada berikut ini. Dan berikut ini merupakan skrip-skrip yang digunakan atau dibuat untuk menghasilkan sebuah website dari hotel sejahtera tersebut. Nah, berikut ini merupakan tampilan atau output dari script coding yang ada di atas, di mana ini merupakan sebuah tampilan dari website Hotel Sejahtera yang di home, yang selanjutnya yaitu tentang About Us. Di sini ada latar belakang pendiri dan sejarah serta visi misinya. Selanjutnya yaitu ada kontak website untuk penyewaannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada katalog untuk melakukan pemesanan dari Hotel Citra ini sendiri. Dan yang selanjutnya ada tampilan login website. Dan ini adalah tampilan dashboard untuk websitenya. Ini adalah tampilan untuk data karyawannya. Dan yang selanjutnya itu ini adalah tampilan untuk data pelanggan. Ini adalah tampilan untuk data produk. Dan ini adalah tampilan untuk menambahkan data karyawan. Ini untuk menambahkan data pelanggan. Dan ini adalah untuk tampilan input produk dengan analisis output yang akan dijelaskan secara langsung untuk memudahkan pemahaman dari teman-teman sekalian. Jadi nanti biar dijelaskan oleh rekan saya, di mana dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa PHP adalah sebuah bahasa script server-side dengan bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengembangkan situs web dan statis dan situs web dinamis atau aplikasi web. Dengan pengaplikasian dari modul PHP ini sendiri, diterapkan dengan pembuatan website perusahaan yang menjadi penghubung antara pengimplementasian software VS Code dengan pemrograman PHP dan database MySQL mengenai penyewaan hotel, terutama Hotel Sejahtera. Dan berdasarkan output dari pembuatan web ini sendiri, di mana hal ini sangat memudahkan Hotel Sejahtera dalam melayani serta mempermudah customer dalam penyewaan hotel. Website ini juga menampilkan informasi dengan tata letak yang menarik dan lebih rapi, serta website ini juga menampilkan media sosial yang dapat dihubungi untuk melakukan sebuah penyewaan hotel dari Hotel Sejahtera ini sendiri. Untuk kelanjutan dari implementasi codingan di atas, maka akan saya alihkan oleh ke rekan saya. Oke, di sini saya mau melanjutkan dari pembahasan codingan sekarang. Yang pertama itu ada indeks di mana ini akan menghubungkan dari database kita yang telah buat eh, seperti ini, localhouse, username-nya itu road, passwordnya itu penyewaan hotel, sub name-nya itu nanti penyewaan hotel itu sebagai eh, database yang telah kita buat seperti itu. Lalu setelah membuat indeks kita membuat landing atau home. Home yang berisi yaitu pertama dibuka dengan .html,
Oke, seperti ini yang versi script Tailwind juga karena kita memakai Tailwind. Lalu nanti ada navbar di body ini, ada navbar yang dimana itu nanti menjelaskan ini ada codingan katalog seperti itu di landing seperti itu, ada kontak, ada katalog, ada login, ada home seperti itu. Setelah membuat navbar itu kasih section, diberi penyapaan dari pemilik website untuk menyapa para traveler agar bisa lebih menarik untuk menarik konsumen seperti itu. Lalu di bagian bawah ini ada popular produk di mana sini rating-rating tertinggi produk populer di penyewaan hotel seperti itu. Lalu di bawah sendiri ada footer. Footer seperti biasa footer di mana kita akan melihat hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada logonya. Lalu ada ini yang tadi ada home, about, katalog, login. Lalu ini ada Hello Traveler seperti ini. Lalu ada produk populer seperti ini. Dan yang bawah ada footernya. Oke. Jadi di bagian navbar karena ada logo ini dibentuk nah seperti ini. Dikasih style, clip, pet, circle. Dia akan membentuk lingkaran seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah landing kita pergi ke about di mana ini berisi biografi pendiri seperti itu, dan nggak nggak lupa juga kita memberi sama tadi kayak home, katalog, login, dan kontak seperti itu karena apa, itu akan saling berhubungan, akan bisa saling dipencet seperti itu, di mana misal pengunjung website memilih home, memilih about, akan bisa memilih juga ke arah kontak us atau login seperti itu. Oke, ini berisi seperti ini. Oke, tampilannya seperti ini untuk codingannya. Untuk tampilan di websitenya seperti ini. Nah, ini seperti ini bagian biografinya. Untuk di bagian kontak, nah, cuma seperti ini karena dia berisi eh pengisian nanti ketika ada masukan ataupun apapun itu nanti bisa mengirim lewat kontak us. Untuk model dari kontak us kita adalah seperti ini. Nah, ini seperti ini akan nanti bisa diisi di user message, nanti akan bisa ketik apapun permasalahan tersebut. Oke, setelah di kontak kita pergi ke katalog. Katalog ini berisi produk-produk yang kita eh, pamerkan di website kita. Dan tadi yang di populer produk cuma 4. Nah, di katalog ini bisa lebih dari 4 seperti itu. Untuk codingan pembuatan ini sama seperti pembuatan populer produk seperti itu. Kita lihat aja langsung ke hasilnya. Nah, seperti ini kan. Untuk tadi ada populer produk ini ada bintang-bintangnya tadi ini. Nah, untuk yang biasa ini, yang di bawah ini untuk harga yang lebih murah, lebih terjangkau, lebih sesuai fasilitas seperti itu. Oke, lalu kita pergi ke login. Login ini saling berhubungan nantinya dengan dashboard. Uh, untuk login sendiri bisa diakses uh, oleh karyawan penyewaan hotel seperti itu. Jadi itu yang bisa ini karena sudah update di database yang telah dibuat di data karyawan seperti itu. Nah, untuk codingan seperti ini.
dihubungkan nanti di dashboard. Nah, mana nanti lokasinya nanti ini aref to dashboard seperti itu. Jadi nanti ketika kita untuk login seperti ini, nah nanti akan masuk ke halaman eh, dashboard seperti itu. Untuk dashboard itu nanti berisi sama, yaitu cuma di bagian navbar kita ganti data karyawan, data produk, data pelanggan, dan logout. Karena setelah data karyawan, setelah karyawan menginputkan data pelanggan dan data produk itu nanti akan logout kembali seperti itu. Oke, seperti ini untuk codingannya. Oke, bisa dilihat tadi kan seperti tadi dashboard itu bagaimana. Oke, lalu kita akan eh, melihat ke data karyawan. Data karyawan itu nanti pertama itu dibuka dengan .php. Nah, seperti ini untuk menggabungkan dengan indeks yang di database gitu tadi. Nah, oke, sama jangan lupa untuk di navbar juga di copy lagi dari dashboard. Baru kita isi codingan untuk menginput data-data karyawan seperti itu. Yang dimana ada ID karyawan, nama karyawan, umur, telepon, email, terus username dan password seperti itu. Lalu kita hubungkan dengan MySQL query seperti ini dari data karyawan eh, yang diinput yaitu ID karyawan seperti itu. Untuk nanti data karyawan itu akan timbul pertama ada delete, lalu ada update atau perbarui, edit atau edit seperti itu. Lalu yang ketiga ada tambah seperti itu. Jadi di sini ada delete, lalu ada tambah seperti itu. Ini add new dan update. Oke. Lalu kita coba pergi ke data karyawan. Seperti ini tampilannya. Oke, kita add new, kita isi terserah kita. Kita submit. Nah, berhasil untuk mendelete kita tidak aja extract. Oke. Oke, setelah itu kita untuk codingan tambah karyawan itu seperti ini. Kita inputkan dari nama-nama yang telah kita tulis di data karyawan, kita tulis lagi di sini untuk bisa menginput atau menambah karyawan. Seperti ini. Untuk codingannya seperti ini. Insert to into. Nah, ini seperti ini. Nah, yang dipilih itu ID, nama, umur, telepon, email, user, pass seperti itu. Oke, untuk data produk sama, tinggal kita ganti aja nama-namanya yang telah kita eh, data karyawan tadi kita ganti sesuai dengan produk yang telah ditetapi seperti itu. Oke, sama tambah produk sabun pun sama, tinggal copy, tinggal ganti nama apa saja yang eh, ganti. Cuma di data produk dan data pelanggan nantinya nanti nggak ada edit data karena produk dan pelanggan eh, suatu hal yang cuma saling berhubungan aja. Jadi nggak bisa diedit. Kalau data karyawan bisa edit karena belum tentu karyawan itu eh, keluar gitu loh. Masih bisa diperbarui lagi. Mungkin teleponnya, mungkin emailnya diperbarui lagi. Seperti itu. Untuk delete pun sama. Untuk delete customer ini sama, tinggal ganti aja. Begitupun juga delete
delete produk sama, lalu delete karyawan pun sama seperti ini. Untuk tampilannya sendiri kita melihat untuk data pelanggan untuk yang kedua. Nah, seperti ini data data pelanggan. Untuk add new pun seperti ini untuk tampilannya sama seperti tadi. Eh, sama seperti ini, seperti ini. Untuk kalau ditambahkan hasilnya akan seperti ini. Lalu data produk akan seperti ini. Sama. Cuma tidak ada di edit atau data seperti itu. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.